Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyun ya qayyum. Anak-anak semua yang Bapak banggakan, apa kabar? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Silahkan rapikan mejanya dan persiapkan buku tulis dan alat belajar. Apabila ada sampah di sekitar kalian, silakan dibuang dulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Untuk pembacaan doa, Bapak mintakan kepada siswa Muhammad Rizki, silakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbana wa bil islami dinan wa alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, Bapak akan mengabsen untuk pekerjaan. Ahmad Saidi Putra, Akifah Naila Ramadhani Iskandar, Aminah Davina Putri Islami, Muhammad Rafa Ridho Putra. Hadir semua? Alhamdulillah, akhirnya semuanya bisa berhadir untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, mari kita bersama menyanyikan lagu nasional. Untuk dirjen, Bapak persilakan ke depan. Semuanya silakan berdiri. Indonesia di sana aku berdiri. Indonesia yang merdeka, merdeka, dimana Indonesia. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dan Rahmatan lil Alamin. Tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu suara demokrasi. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah pemimpin. Adakah dari kalian yang mengetahui apa pengertian dari pemimpin? Ya, Bapak persilakan. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing orang lain atau suatu kelompok menuju pencapaian tujuan bersama. Ya, jawabannya sudah sangat bagus sekali. Kita berikan aplaus. Baiklah, tema proyek kita pada hari ini adalah suara demokrasi. Adakah di sini dari kalian yang mengetahui apa itu demokrasi? Ya, Bapak persilakan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang telah dipilih. Ya, benar apa yang sudah tadi disampaikan. Kita beri adalah pengertian demokrasi.
Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan yang paling tinggi, artinya tertinggi, kekuasaan yang tertinggi itu berada di tangan rakyat. Nah, itu dari pengertian demokrasi. Ya. Berikutnya, nah, hubungan demokrasi dengan kepemimpinan. Nah, di sini dijelaskan demokrasi dan kepemimpinan memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, karena keduanya itu saling melengkapi dan mengutamakan kepentingan bersama. Nah, itu dari demokrasi. Selanjutnya, suara demokrasi. Suara demokrasi yang kita lakukan pada kehidupan sebagai contohnya adalah pemilihan Presiden Republik Indonesia. Kemudian ada pemilihan gubernur, yaitu daerah tingkat 1. Kemudian ada pemilihan bupati, daerah tingkat 2. Dan masih banyak lagi pemilihan yang dilakukan secara demokrasi. Apa aksi nyata dari suara demokrasi yang dilakukan di sekolah? Ya, Bapak silakan. Aksi nyata yang dilakukan di sekolah salah satunya pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di SMA 1 Dawu. Ya, benar sekali apa yang disampaikan, kita beri pengertian. Selanjutnya, kita ketahui bahwa setiap tahun sekolah itu mengadakan pemilihan yang namanya ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di sekolah adalah salah satu aksi nyata dari praktek suara demokrasi. Dalam proses ini, prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam memilih seorang pemimpin. Selanjutnya, mari berdiskusi. Nah, di sini kita akan mendiskusikan persyaratan apa yang harus dipenuhi sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sesuai dengan tema, yaitu suara demokrasi. Nah, kemudian bagaimana cara kalian untuk ikut andil dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman sebangku. Bapak persilakan untuk berdiskusi dan Bapak beri waktu 30 menit untuk mendiskusikannya. Silakan. Waktunya sudah selesai, mari kita presentasikan. Bapak persilakan untuk menyampaikan dan sudah kalian diskusikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Latika. Saya Dewi Fatmawati. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persyaratan yang harus dipenuhi sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, dan cara kami untuk ikut andil dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yaitu: 1. Terdaftar sebagai siswa aktif di sekolah dan tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin. 2. Kami untuk ikut andil dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sebagai berikut: 1. Menggunakan hak pilih dengan bijak. 2. Membangun kesadaran demokrasi di sekolah. 3.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persyaratan yang harus dipenuhi sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dan cara kami untuk ikut adil dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Untuk paparan rancangan persyaratannya, sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang teman kita sampaikan. Jadi di sini kami menambahkan yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, yaitu 1. Dikenal memiliki sikap jujur, bertanggung jawab dan disiplin. 2. Menghadiri kegiatan kampanye dan debat. 3. Jadi bagian panitia pemilihan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kalian akan melakukan aksi. Dalam aksi itu kalian akan ikut andil dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Rida Maulana dari kelas 11-8. Dan saya Andini Mardia dari kelas 11-2. Dan kami adalah calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Gambut periode 2024-2025. Visi dan misi kami. Visi kami adalah mewujudkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Gambut yang religius, optimis, peduli, dan berprestasi secara akademik maupun non-akademik. Dengan mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam sebagai hal, sehingga terciptanya siswa-siswi yang maju dan berkualitas, di mana mereka bisa bersaing secara globalitas. Misi kami adalah 1. Melanjutkan sekaligus mengembangkan program kerja OSIS yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Kedua, tidak hanya mengedepankan ilmu pengetahuan teknologi, tapi juga mengedepankan iman dan takwa. Ketiga, mengoptimalisasikan potensi siswa dengan mengadakan survei minat dan bakatnya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan positif untuk menunjang talenta mereka. Keempat, mengaktifkan fungsi media sosial sebagai sarana pembelajaran berbasis online untuk kemajuan siswa. Kelima, menanamkan kembali budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Never stop learning, never stop growing. Bermimpilah yang besar, tapi jangan lupa kerja keras. Karena siapapun akan bisa menjadi apapun. Jangan lupa Dukung kami, 02, tepat pilihan, maju bersama, mewujudkan perubahan yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Surya Akbar dari kelas 11-4. Saya ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS karena ingin menambah wawasan dan juga memperluas relasi pertemanan, melatih diri menjadi aktif, kreatif, dan mandiri, melatih rasa bertanggung jawab sebagai pemimpin dan memiliki pola pikir yang kritis. Pilihlah calon ketua dan wakil ketua OSIS dengan bijak. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Gambut. Itu tadi aksi nyata yang telah kalian lakukan dengan tema suara demokrasi. Lalu apa saja manfaat
demokrasi di sekolah melalui pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Saya Pak. Ya, Bapak persilakan. Manfaat demokrasi adalah melatih kepemimpinan siswa dengan belajar menjadi pemimpin yang dapat melayani dan bertanggung jawab. Bapak persilakan kalau ada yang ingin mau menambahkan. Ya, Bapak persilakan. Partisipasi mendesakan siswa untuk aktif dalam mengambil keputusan bersama. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya Bapak akan menambahkan memupuk toleransi, menghargai perbedaan pendapat dan pilihan orang lain, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Siswa terlatih untuk menghormati hasil pemilu dan mendukung ketua OSIS yang terpilih. Nah, itu mari kita simpulkan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS adalah salah satu cara sekolah mengajarkan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian refleksi pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, senang, saya memahami semua. Yang kedua, biasa saja, saya memahami sebahagian. Ya. Jawabannya adalah senang, saya memahami semua. Kita ucapkan alhamdulillah. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak harapkan kalian bisa belajar bersungguh-sungguh dan menyiapkan materi selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah bagusnya kita tutup dengan membaca doa selesai belajar. Untuk pembacaan doa, Bapak mintakan kepada siswa Raihan Maulana. Bapak persilakan untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila Semoga ditutup dengan doa tadi. Pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.